warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astianti Nur Prasetya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan routing. Pengenalan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3, pada networking models. Routing merupakan salah satu fitur yang tersedia di mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos. Jika ada pengiriman paket, jadi dia menutupkan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing itu proses penelitian jalur terbaik. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data search ke destination, di mana keduanya ini networknya berbeda. Kalau misalkan kita mengacu pada networking model seperti IC model ataupun TCP model, maka proses routing terjadi pada yang ketiga. Lalu networking device itu ada router, switch, dan NAT. Kalau misalkan switch itu menghubungkan banyak router atau perangkat pada satu networking yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat yang pada network berbeda. Jadi, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Klarifikasi routing. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing. Routing yang digunakan dengan melakukan enable fungsi protokol pada routing tersebut. Maka secara otomatis routing akan mencari jalurnya sendiri. Routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing route. Routing table berbentuk dari yang pertama, semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan static router. IGP, PS, EGP. Interior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contoh, sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Exterior Gateway Protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda, atau bisa digunakan dalam internet. Contoh, ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ISP. IGP, PS, EGP. Contoh protokol IGP. Distance Vector Routing Protocol. RIP v1, RIP v2, IGRP. Link Standard Routing Protocol, OSPF, IS. Hybrid Routing Protocol, IGRP. Contoh protokol EGP. BGP. Konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat yang beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing
dan seterusnya address DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table IP, router, ADD. Rumus mau ke mana, lewat mana. Static routing mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi pada penambahan jaringan baru. Di sini kita bisa langsung kita masuk ke Pinet Lab. Lalu di sini saya sudah menambahkan 2 mikrotik dan 1 ISP. Di sini saya memakai tipe manajemen cloud. Namanya kita bisa ganti menjadi ISP. Di sini juga saya sudah menyambungkan mikrotik ke ISP. Kita klik 2 kali yang mikrotiknya. Sini sudah muncul. Langsung saja kita ketik admin, lalu enter lagi, lalu kita ketik N. Nah, passwordnya bisa kita Ctrl C. Di sini kita seperti ini kan. Karena belum muncul, di sini masih belum muncul, kita perbesar gini. Lalu kita coba enter lagi. Nah, di sini sudah ada. Kita keluar lagi. Kita enter lagi. Di sini kita ketik IP address. IP address print. Kita enter. Di sini sudah muncul IP-nya. Bisa kita sambungkan mikrotiknya. Save. Lalu di Ethernet 1 ini kita klik kanan, lalu edit. Di sini bisa kita ketik DHCP 10.10.137.x. Lalu kita apply. Lalu di sini kita akan menambahkan virtual PC. Kita pakai 2 virtual PC. Lalu kita save. Di sini namanya bisa kita ganti menjadi PC1 dan PC2. Di sini kita ganti menjadi PC1. Ini juga bisa kita ganti menjadi PC2. Save. Kita sambungkan ke mikrotik. Kita luruskan. Ini juga kita bisa sambungkan ke mikrotik. Sejajarkan. Nah, terus kita klik 2 kali lagi mikrotik ini. Kita klik kanan, pilih teks. Kita ketik IP yang ini. Kita ketik IP yang di sini. Pilih teks, lalu kita ketik 192 132.138 sudah kita tambahkan di sini, sejajarkan.
Di sini saya juga sudah menambahkan beberapa IP. Yang ini kita bisa sejajarkan di sini. Di Ethernet 2. Yang ini juga bisa kita sejajarkan di sini. Nah, di sini di Ethernet 1 kita beri IP berupa 10.10.0. Lalu kita sejajarkan yang ini, kita tarik ke di sini, sejajarkan di sini. Terus yang ini kita sejajarkan di sini. Sama yang ini juga kita di sini. Di sini. Di sini. Yang ini juga kita di sini. Terus yang ini kita di sini. Ini kita bisa klik kanan, lalu edit. Di sini kita ketik 192.168.1.0. Di sini kita apply. Di sini juga sama, kita klik kanan, lalu edit. Kita tambahkan IP-nya 192.168.2.0. Kita apply. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.